Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2493 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Di bawah perikop Yesus disalibkan. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita semua melihat apa yang terjadi di atas kayu salib, di mana Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, di atas kayu salib itu ada pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Buat siapa? Buat semua orang. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sudah perhatikan kata mereka di sana adalah orang-orang yang berteriak, "Salibkan Yesus, bebaskan Barabas." Orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada Yesus supaya dia mati disalib. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memukul Yesus, meludah, menghujat orang-orang yang mencabuk Yesus, mereka semua didoakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya apa? Supaya mereka semua mendapat pengampunan dari Tuhan.
Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana berkata bahwa di atas kayu salib itu bukan Yesus. Itu ada orang yang diserupakan. Ada juga yang berkata itu adalah Yudas. Karena Yesus tidak mengalami kematian langsung terangkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Yudas yang menggantikan posisi Yesus di atas kayu salib itu, pasti tidak ada kalimat yang sangat-sangat luhur dan agung di ayat 34 ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin dan percaya kalau itu Yudas, pasti tidak akan keluar kata-kata ini. Yang ada apa? Kata-kata kutuk, sumpah, serapah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa benar yang mati di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang juga bertanya pertanyaan yang serupa seperti itu. Kalau dia Tuhan, gak mungkin dia mati. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mengambil rupa seperti seorang hamba, sama seperti kita, betul? Nah, saudara, kita harus ingat bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan dia juga manusia sejati. Nah, kalau unsur Tuhan yang lebih menonjol, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan mati di atas kayu salib itu. Tapi kita harus paham, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa konsep pengorbanan pada orang-orang Yahudi itu, korban atau binatang yang dibawa untuk dijadikan korban itu harus mati. Barulah korban yang dipersembahkan itu baru sah. Yesus mati tepat pada hari Paskah. Artinya apa, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya Yesus menggenapi semua nubuatan dalam Alkitab bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu kita dapat menangkap pesan bahwa korban keselamatan itu sudah genap. Amin. Sudah digenapi. Oh haleluya. Melalui apa? Kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa di atas kayu salib itu ada pengampunan bagi orang-orang yang ada pada saat itu, yang terlibat langsung dalam penyaliban Yesus Kristus Tuhan, semua mendapat pengampunan. Amin. Kita juga yang hidup di zaman akhir ini, kita juga mendapat pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Di atas kayu salib itu ada pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, di atas kayu salib itu ada kasih Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kasih itu harus rela berkorban? Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuktikan cintanya, kasihnya yang begitu besar kepada kita semua. Sehingga dia memberikan nyawanya untuk kita. Supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, salib itu artinya apa? Kasih. Bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Amin. Saudara, miris sekali kalau di Jumat Agung, di hari Paskah, kita yang mengaku orang Kristen, mengaku orang percaya, tidak mau berkorban waktu, tenaga,
dan dana untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya. Dia rela mati untuk kita. Sekarang kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan apa? Rela berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris kalau saudara orang Kristen lalu di Jumat Agung ini saudara tidak beribadah. Karena apa? Karena mau kejar target. Karena mau ingin bonus lebih di hari libur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan rela berkorban untuk Tuhan, itu menandakan kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, buktikan sekarang. Amin. Buktikan. Saudara juga rela berkorban untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberi kita teladan yang luar biasa. Bagaimana Dia memberikan dirinya untuk kita karena kasihnya, cintanya yang sangat besar buat kita. Dia berikan hidupnya untuk kita. Masakan kita hanya waktu, hanya tenaga, hanya dana untuk kita bisa beli bensin, untuk pergi ke rumah Tuhan, ke tempat ibadah kita perhitungan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang tidak mau berkorban untuk Tuhan adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib itu ada kasih Tuhan yang sungguh sangat besar buat kita. Amin. Kita yang sudah mendapat kasih Tuhan, buktikan kepada Tuhan sekarang bahwa saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, di atas kayu salib itu ada keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa di saat Tuhan Yesus disalib, di kiri kanannya juga ada salib, saudara. Ada 2 orang penjahat kelas kakap yang dihukum mati. Karena apa? Karena kesalahan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, temannya mengejek, menghujat Yesus dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi temannya menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ayat 43, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib itu ada keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi orang yang bertobat. Amin. Saudara mau selamat? Sederhana. Saudara harus menerima Yesus dan bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen di luar sana. Betul mereka orang Kristen, tapi mereka belum bertobat. Itu yang menjadi masalah. Makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sudah ada di dalam diri kita, saya yakin dan percaya Yesus akan mengubah hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti hidupnya akan berubah. Amin. Orang yang bertobat pasti hidupnya tidak akan sama lagi seperti sebelum dia menerima Yesus. Ada perubahan. Amin. Tentunya perubahan yang lebih baik.
Ada perubahan. Dulu dia hidup dalam kegelapan, sekarang karena sumber terang itu ada di dalam dirinya, dia hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Ada perubahan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa keselamatan pada orang yang disalib di samping Yesus itu terjadi di akhir hidupnya, di detik-detik terakhir hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang itu sadar, lalu dia bertobat. Dia percaya pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Orang ini saudara diselamatkan di detik-detik terakhir hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Kapan kita mati. Kita tidak tahu, saudara. Kita semua sedang antri. Kita seperti orang yang berteman arisan, semua pasti kena giliran. Saudara, ada orang yang kita sangka orangnya saleh, orangnya rajin ibadah, tapi di sisa hidupnya dia hidup dalam dosa dan dia mati dalam keadaan berdosa. Ada orang yang kita lihat hidupnya kacau, hidupnya selalu hidup dalam dosa, tapi di masa akhirnya dia justru bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu. Ada orang yang sudah sakit lama tapi masih hidup. Ada orang yang kelihatannya sehat-sehat, sugar, bugar. Tapi saudara, kita dapat melihat tiba-tiba meninggal mendadak, saudara. Bapak Ibu saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi saya mau pastikan saudara, sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus, sudah hidup dalam pertobatan. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kita siap. Dan kita yakin dan percaya. Di saat kita mati dalam keadaan iman kita lagi di puncak. Saya yakin dan percaya. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, gunakan waktu yang ada. Jangan main-main dengan dosa lagi. Sebab upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan kita pulang. Oleh karena itu saudara, terima Yesus. Biarlah Yesus mengubah hidup kita. Kita hidup dalam pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam keadaan seperti itu, kita ada di puncak iman kita, kita pasti selamat. Amin. Tempat kita di mana? Kerajaan surga. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Di atas kayu salib itu, yang pertama apa? Ada pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, ada kasih Tuhan. Yang ketiga, ada keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang terus Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.